Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 5 Intervensi Psikologi Perkembangan yang beranggotakan Eva Juni Jayanti, Galuh Kuvita Mawakda, Gina Suraya Labiba, Indah Sekar Arum, dan saya sendiri Makmal Prawira Lalano. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intervensi psikologi perkembangan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Eva. Kepada Eva, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Eva Jayanti, pembawa materi yang pertama, intervensi psikologi perkembangan. Yang pertama ada penjelasan tentang intervensi psikologi. Intervensi psikologi merupakan sebuah metode yang dapat mengubah tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, serta intervensi organisasi maupun sistem. Pemberian intervensi tersebut dapat berupa kuratif, rehabilitasi, kemudian serta preventif. Bentuk preventif dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan dan masalah perkembangan. Kuralatif dilakukan untuk meluruskan dan membenarkan keterlambatan dan masalah perkembangan tersebut. Terakhir, rehabilitatif dilakukan untuk mengembalikan orang tersebut ke posisi awal sebelum mengalami hambatan perkembangan. Kemudian ada penjelasan atau definisi dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk ini melalui pembuahan hingga menjelang mati. Definisi menurut Santrok, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak perubahan yang pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentang di kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan dua teori dan aplikasi psikologi perkembangan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Intervensi psikologi perkembangan, sejak lahir hingga dewasa, setiap orang selalu mengalami penyesuaian terhadap diri dan lingkungan. Dalam bidang psikologi perkembangan, intervensi dilakukan karena adanya dampak dari perkembangan manusia beserta proses adaptasinya. Setiap tahapan perkembangan mulai dari lingkup individu, keluarga, kerabat, hingga konteks sosio-historis pasti memiliki faktor resikonya sendiri. Kemudian ada intervensi psikologi perkembangan memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, ada mengatasi masalah perilaku atau emosional. Yang ketiga, ada memfasilitasi perkembangan kognitif dan akademik. Yang keempat, meningkatkan hubungan keluarga dan sosial. Konteks penerapan, yang pertama ada sekolah nih. Contohnya, program bimbingan untuk siswa dengan kesulitan belajar. Yang kedua, ada klinik. Contohnya terapi individu atau kelompok untuk anak-anak dengan masalah emosional atau perilaku. Yang ketiga ada rumah dengan contoh dukungan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Eva yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin memaparkan review jurnal dari kelompok kami. Kami mengambil jurnal yang berjudul Penerapan Attachment Based Family Therapy atau ABFT dalam meningkatkan kepedulian dan tugas kelekatan orang tua untuk anak yang dilantarkan. Penulisnya dari Mahathir Muhammad dan Nazera Nur Utami. Metode atau intervensi yang digunakan yaitu intervensi berbasis keterikatan, peningkatan kemampuan komunikasi, dukungan emosional, rekonstruksi pengalaman masa lalu, latihan praktis atau role play simulasi. Pengaruh treatmentnya yaitu peningkatan keterikatan emosional, kepedulian yang lebih besar, perbaikan keterampilan komunikasi, penurunan gejala masalah emosional, peningkatan keterlibatan orang tua. Nah, yang pertama ada fokus pada keterikatan. Penelitian ini berfokus pada kondisi anak-anak yang terlantar dan dampak dari kurangnya kelekatan dalam keluarga, terutama pada keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan.
Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang baik berisiko mengalami pengabaian yang dapat mengakibatkan mereka terlantar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas dan membangun kelekatan yang kuat antara orang tua dan anak. Hal ini menjadi perhatian utama untuk memberikan peran kepada keluarga dalam menumbuhkan kesadaran orang tua terhadap kebutuhan anak dan hak-hak mereka. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan sosial ekonomi. Penelitian ini menyelidiki bagaimana status kemiskinan mempengaruhi pengasuhan anak dan hubungan keluarga. Memahami latar belakang sosioekonomi sangat penting dalam intervensi psikologis karena faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Yang ketiga ada pendekatan berbasis bukti. ABFT sebagai intervensi berbasis bukti telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan keterikatan dan mengurangi penganiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip intervensi psikologis yang menekankan pentingnya pendekatan berdasarkan data empiris. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Mbak Indah yang telah menyampaikan materinya terkait review jurnal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Galuh Kuvita. Kepada Galuh, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari review jurnal. Selanjutnya ada perubahan perilaku melalui alat pengukuran yang digunakan. Penelitian ini mengidentifikasi perubahan perilaku orang tua dan anak setelah intervensi, memberikan wawasan tentang cara meningkatkan pola asuh dan mendukung perkembangan anak. Kemudian selanjutnya ada keterlibatan keluarga. Penelitian ini menekankan pada peran aktif keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Hal ini terutama penting dalam psikologi perkembangan, di mana lingkungan keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan implementasi intervensi psikologi perkembangan, khususnya dalam konteks hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini melihat penerapan pelaksanaan Attachment Based Family Therapy atau ABFT yang dapat meningkatkan kepedulian kepada anak terlantar dalam melakukan pendampingan. Orang tua akan melakukan aktivitas membangun attachment dengan melakukan pendampingan kepada anak sebagai fokus intervensi. Kemudian hasil dari jurnalnya ada penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan melalui Attachment Based Family Therapy atau ABFT berhasil meningkatkan kepedulian dan keterikatan orang tua terhadap anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Galuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Gina. Kepada Gina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah contoh isu terkini. Kami mengambil speech delay pada anak dengan pemakaian gawai. Fenomena yang diangkat yaitu pemakaian gawai beresiko sebabkan speech delay pada anak. Alasan kami mengambil fenomena ini adalah karena fenomena ini sering terjadi pada saat ini, apalagi di era teknologi yang semakin maju. Kemudian pemakaian gawai secara berlebihan pada anak kecil telah dikaitkan dengan resiko keterlambatan bicara atau speech delay. Keterlambatan berbicara adalah salah satu penyebab gangguan perkembangan dalam berbahasa anak. Istilah keterlambatan bicara pada anak sebagai ketidaknormalan kemampuan berbicara seorang anak jika dibandingkan dengan kemampuan berbicara seusianya. Kemudian, anak yang terlalu banyak menggunakan gawai seringkali kehilangan interaksi langsung dengan orang tua dan lingkungan, yang seharusnya sangat penting dalam fase perkembangan bahasa. Interaksi sosial melalui percakapan, mendengar kata-kata, dan merespons secara langsung adalah aspek krusial dalam mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa anak. Ketika anak terlalu lama berinteraksi dengan perangkat digital, mereka cenderung pasif dalam hal komunikasi, karena perangkat tidak memberikan umpan balik
yang responsif sebagaimana orang tua atau orang di sekitarnya. Akibatnya, kemampuan anak untuk berbicara dan mengekspresikan diri dapat terganggu, dan itu menyebabkan speech delay. Lalu pada fenomena ini, kami menggunakan pendekatan intervensi menggunakan speech therapy. Speech therapy adalah suatu usaha dalam membantu anak yang mengalami speech delay agar kemampuan bahasa dan komunikasinya dapat berfungsi dengan baik. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Dari intervensi yang telah dijelaskan, di sini ada tahapannya. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu dilakukan asesmen dan diagnosa terhadap klien untuk dibuatkan prognosis dan perencanaan jangka pendek serta jangka panjang dari kliennya. Terus ada tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan itu kayak ininya lah, cara-caranya begitu. Jadi anak itu memasuki ruangan speech delay. Yang kedua, terapis mempersilahkan klien untuk duduk. Lanjutnya, terapis menanyakan kabar untuk membangun raport atau hubungan baik dan perasaan saat itu pada klien. Yang keempat, berdoa sesuai agama yang dianut sebelum kegiatan terapi dilaksanakan. Yang kelima, terapi mengajak klien untuk bernyanyi bersama. Nah, ini biasanya kan speech delay ini terjadi pada anak-anak dan anak-anak itu masih suka bermain ataupun bernyanyi salah satunya. Lalu yang keenam, terapis melakukan kegiatan speech terapi dengan berlatih berbicara menggunakan media kartu gambar ataupun kartu huruf, dan waktu yang dibutuhkan pada kegiatan terapi kurang lebih 40 menit atau sampai 60 menit. Yang ketujuh, terapis memberikan treatment kepada klien dengan menulis angka atau huruf sebagai tambahan supaya motorik klien juga dapat optimal. Yang kedelapan, terapis membuat laporan harian yang mencakup kegiatan klien, perkembangan selama hari pertama dan kedua, mengikuti terapi yang dimana laporan tersebut ditunjukkan untuk orang tua agar orang tua ini tahu sejauh mana perkembangan anaknya ini. 9. Berdoa sudah melakukan kegiatan speech therapy. Yang ke-10, klien keluar dari ruangan speech therapy. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap akhir. Di setiap pertemuan, terapi dilakukan evaluasi dengan menggabungkan hasil buku laporan harian dengan buku laporan bulanan. Selain itu, juga mengadakan pertemuan besar antara orang tua dan terapisnya selama 6 bulan sekali terkait kondisi perkembangan klien sebelum mengikuti speech therapy dan setelah mengikuti speech therapy. Jadi di tahap evaluasi ini orang tua harus mengetahui perkembangan setiap bulan ataupun per waktu yang telah dijanjikan antara terapis dengan orang tua agar dapat mengetahui apa saja perkembangan si anaknya atau si kliennya. Nah, tahapan tadi itu kami dapatkan dari Journal of Early Childhood Education and Development. Selanjutnya ada video dari terapis terkait bagaimana intervensi speech delay. Nah, dari video ini keduanya sama-sama menunjukkan bahwasannya sebelum memberikan intervensi itu harus ditelaah dulu kenapa si anak ini mengalami speech delay. Dalam kasus yang telah dijelaskan tadi, masalah speech delay itu disebabkan oleh permasalahan komunikasi ataupun bisa dibilang masalah sosial karena kurangnya interaksi ataupun kelekatan antara orang tua dan anak dikarenakan pemakaian gawai. Jadi harus diketahui dulu tuh kenapa speech delay ini bisa terjadi, ataupun apa karena memang cadel, apa memang karena masalah sosial. Nah, dari situ baru bisa dibuat intervensinya. Tetap intervensinya yang paling dasar adalah dari orang tua, karena orang tua adalah tempat belajar anak pertama kali. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, selanjutnya sudah selesai. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait speech delay ataupun intervensi psikologi perkembangan. Saya akhiri.
Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.